Bab 781. Mengetahui Corin telah mengetahui maksudnya, Cedric berdeham dengan rasa bersalah. Bukan begitu. Aku hanya ingin mengundangmu untuk berterima kasih. Istriku juga ingin bertemu dan berterima kasih. Setelah memikirkannya, Corin bertanya, kapan aku harus ke sana? Kapanpun kamu suka. Saya, Lucas akan bekerja di siang hari, dan Anya akan terlalu sibuk mengurus Joey. Jadi, mungkin dia punya kesempatan untuk menggali informasi tentang hilangnya ibuku, pikir Corin. Baiklah, kakek Cedric. Karena kakek bersikeras, aku akan mampir ke rumah kakek hari ini. Tapi kakek tidak perlu berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa kakek, oke? Anggap saja aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Oke, aku pegang janjiku, kata Cedric gembira. Nanti aku kirim mobil untuk menjemputmu. Tentu, terima kasih. Setelah menutup telepon, Corin melihat pesan yang dikirim Jeremy padanya tadi pagi. Ingatlah untuk sarapan setelah bangun tidur. Corin tersenyum dan mengetik, berhentilah mengomel, Tuan. Corin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum berganti pakaian santai. Lalu, ia turun ke bawah dan melihat semua kekacauan dari tadi malam telah dibersihkan. Bowen menghampirinya dengan hormat. Selamat pagi, Bu. Sarapan Anda sudah tersedia di meja. Silakan dinikmati selagi masih hangat. Corin mengangguk. Sambil berjalan menuju ruang makan, ia bertanya, siapa yang membereskan kekacauan tadi malam? Itu Nona Francine, Bu. Dia tidak tidur dan menghabiskan sepanjang malam mengepel lantai hingga bersih dan memunguti pecahan vas. Sejujurnya, saya terkejut melihat lantai bawah begitu bersih ketika saya masuk. Tapi, karena ini pertama kalinya dia membersihkan, ada beberapa bagian yang terlewat, dan saya sudah meminta petugas kebersihan untuk memeriksanya. Tak ada yang tak bisa dipelajari di dunia ini jika kita sungguh-sungguh mempelajarinya. Rasa takut dimarahi Jeremy pasti menjadi motivasi kuat bagi Francine untuk mencari cara membereskan kekacauan ini. Corin terkesan. Di mana dia sekarang? Dia baru kembali ke kamarnya pagi-pagi sekali. Kasihan dia pasti kelelahan, jawabnya. Bowen, oke. Biarkan dia tidur sampai kapanpun dia mau. Corin duduk dan mulai melahap sarapannya. Ngomong-ngomong, Bowen, aku mau keluar setelah sarapan, tapi nanti ada kiriman untukku. Ini hadiah untuk Francine, jadi tolong berikan padanya setelah dia bangun. Ya, Bu, kata Bowen sambil mengangguk. Dalam hati, ia dipenuhi dengan gelombang positif. Emosi, Nyonya masih mau membelikan barang-barang untuk Nona Francine. Meskipun awalnya tidak berjalan baik. Masih ada harapan mereka bisa memperbaiki hubungan mereka. Sebelum Corin sempat menyelesaikan sarapannya, salah satu pelayan datang dan melapor, Tuan Bowen, ada mobil yang menunggu di luar, katanya untuk Nyonya. Bowen menatap Corin dengan bingung. Nyonya, Corin meletakkan peralatan makannya dan menyeka mulutnya pelan-pelan dengan serbet. Ya, ini untukku. Tapi Bu, kenapa tidak pakai mobil yang kita punya saja? Tanya Bowen khawatir. Nggak perlu naik mobil orang asing. Siapa yang mengirim mobil itu untuk Anda? Corin tahu apa yang dikhawatirkan Bowen, jadi dia berkata, jangan khawatir. Aku sudah memberitahu Jeremy kemana aku akan pergi dan dengan siapa aku akan bertemu, dan dia bilang akan menjemputku malam ini. Bowen mengangguk. Baiklah kalau begitu. Semoga perjalananmu aman, Bu. Baiklah, sampai jumpa. Corin keluar dari mansion dan masuk ke mobil keluarga Rivera. Bab 782. Sementara itu, di rumah keluarga Riveras, drama baru. Benson Miller, kepala pelayan keluarga Rivera, berdiri bersama staf rumah tangga lainnya di pintu masuk rumah besar, sesuai perintah Cedric. Begitu mobil Corin tiba, Benson segera membukakan pintu untuknya. Selamat datang, Nona Corin. Tuan Cedric menunggu Anda di dalam, katanya sambil membungkuk. Corin terdiam, bisa dibilang. Ia tidak terbiasa dengan acara mewah seperti ini. Dia mengikuti Benson ke ruang tamu, dan Cedric segera meletakkan cangkirnya saat melihatnya. Corin, akhirnya kamu di sini. Ayo, duduk, katanya riang. Corin menghampirinya dan berkata dengan sopan, Kakek Cedric,
sebenarnya tidak perlu staf rumah tangga bersikap seperti itu. Lagi pula, ini hanya kunjungan sosial biasa. Meskipun Cedric adalah pria tua yang sangat baik, ia tampaknya semakin keras kepala seiring bertambahnya usia. Omong kosong. Tidak sopan kalau aku bersikap kurang dari itu karena kau penyelamatku. Ayo, Corin, tidak perlu malu. Ayo duduk. Benson, bawakan kopi untuk tamu kita. Baik, Tuan Cedric, kata Benson. Ia segera memerintahkan salah satu pelayan untuk membawakan kopi untuk Corin. Corin duduk di sofa di samping Cedric dan berterima kasih kepada pelayan yang membawakannya kopi. Cedric dengan gembira berbalik dan memanggil ruang kerja di lantai 1. Beatrice, Corin sudah datang. Cepat kemari. Tak lama kemudian, seorang wanita tua bergaun elegan keluar dari ruang kerja. Corin di sini. Di mana? Cedric memberi isyarat pada Corin dengan tangannya dan memperkenalkan, ini dia. Beatrice langsung tersengat listrik saat ia menatap Corin. Ia menatapnya, bahkan ketika Corin berdiri untuk menyapanya, halo, Nenek Beatrice. Dilihat dari senyumnya yang memudar, Corin mulai merasa tidak nyaman dengan cara Beatrice menatapnya. Melihat ini, Cedric berdeham. Beatrice, berhenti menatap tamu kita seperti itu. Mana sopan santunmu? Beatrice tersadar dari lamunannya dan tersenyum canggung. Oh, halo, kamu pasti Corin. Suamiku terus membicarakanmu. Ya, itu aku. Senang bertemu denganmu, Nenek Beatrice, jawab Corin sambil tersenyum tipis. Beatrice duduk di sebelah Cedric. Silakan duduk, Corin. Anggap saja rumah sendiri. Corin kembali duduk. Ia mengambil kopinya dan menyesapnya sambil melirik Beatrice. Meskipun semua rambut Beatrice telah memutih, Corin bisa tahu bahwa dia pasti seorang wanita cantik di masa mudanya. Dia juga bisa melihat bahwa Cedric dan Beatrice benar-benar saling mencintai dari cara Cedric memperlakukannya dengan hormat dan lembut. Sementara Corin mengamati Beatrice, wanita tua itu juga menatapnya. Namun, Corin melakukannya secara halus, sedangkan Beatrice terang-terangan menatap lurus ke arahnya. Setelah mengamati Corin dari atas ke bawah, kiri dan kanan, sebelum akhirnya menatap wajah Corin, Beatrice berkata, Corin, terima kasih telah menyelamatkan nyawa suamiku. Tidak mudah menemukan seseorang yang bersedia membantu di zaman sekarang ini. Bab 783. Corin menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak merepotkan. Sungguh, kalian berdua terlalu baik padaku, katanya dengan rendah hati. Beatrice langsung jatuh hati pada Corin. Boleh aku tanya sesuatu, Corin? Berapa umurmu? 20. Beatrice menghitung cepat dalam benaknya, sementara jari-jarinya bergerak halus seolah menghitung sesuatu. Kapan ulang tahunmu? Bel alarm berbunyi di kepala Corin. Kenapa dia bertanya kapan ulang tahunku? Mungkinkah aku tidak tahu kapan ulang tahunku yang sebenarnya karena tidak ada seorang pun yang pernah merayakan ulang tahunku setelah aku kehilangan ibuku, jawab Corin lantang. Kecurigaan di mata Beatrice semakin kuat. Kau kehilangan ibumu saat kau masih muda. Apakah dia meninggal atau pergi ke tempat lain? Corin terdiam. Ia sama sekali tidak senang dengan pertanyaan Beatrice. Kenapa tidak tanya saja sendiri, dasar gagak tua. Aku tidak akan kehilangan ibuku kalau kau tidak mengusir ibuku dari rumah ini hanya karena rumor-rumor itu. Cedric tak tahan melihat Corin sedih, jadi ia menyenggol siku Beatrice dan berkata, kenapa kau bertanya begitu? Lihat betapa sedihnya kau telah membuatnya. Beatrice segera menyadari betapa tidak pantasnya dia, jadi dia berkata, maafkan aku, Corin. Kamu sangat mirip seseorang yang kukenal sehingga aku tak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Maaf membuatmu teringat masa lalu. Corin tersenyum tenang. Tidak apa-apa. Lagi pula kamu tidak bermaksud begitu. Beatrice memberikan sepotong apel iris kepada Corin. Nak, makanlah sepotong apel. Kita akan makan siang sederhana nanti, dan untuk makan malam, Cedric telah memesan makanan segar yang diterbangkan khusus dari luar negeri. Aku jamin semuanya lezat, jadi silakan tinggal untuk makan malam. Tentu, kalau begitu, aku tidak keberatan. Ngomong-ngomong, Corin, aku dengar dari suamiku kalau kamu akan menikah dengan Jeremy Holden. Corin mengangguk.
Ya, kasihan sekali gadis baik sepertimu berakhir dengan keluarga seperti itu, kata Beatrice sambil mengerutkan kening. Wah, kalau kamu masih lajang, suamiku dan aku bisa mengenalkanmu pada beberapa pria baik. Sepertinya mereka punya hobi yang sama, yaitu menjodohkan orang dengan kencan buta, pikir Corin. Ia hanya tersenyum dan berkata, terima kasih, tapi keluarga Holden ternyata memperlakukanku dengan cukup baik. Kau tak perlu mengkhawatirkanku. Cedric mendengus kesal. Bahkan Jeremy itu bisa dapat cewek manis kayak Corin, jadi kenapa Lukas kita masih jomblo? Sudahlah. Kau tahu Lukas selalu menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Bersabarlah. Cepat atau lambat, dia akan membawa pulang seorang gadis. Kau akan lihat sendiri, kata Beatrice menenangkan. Semakin Cedric memikirkannya, semakin marah dia. Apa maksudmu, cepat atau lambat? Aku yakin bocah itu hanya menungguku berbalik di kuburku. Beatrice tersenyum tak berdaya. Ini dia lagi. Kita kedatangan tamu, jadi di mana sopan santunmu? Kalau begitu, bagaimana kalau kau tinggal di sini dan mengobrol dengan Corin sebentar, dan aku akan membuatkan kue untuknya. Corin, biar aku ajak kamu jalan-jalan di taman sementara istriku membuatkan kue untukmu, kata Cedric. Oke, Corin senang melakukannya karena dia mungkin menemukan petunjuk baru tentang hilangnya ibunya. Maka, Beatrice pergi ke dapur sementara Corin mengikuti Cedric ke taman. Tiba-tiba, di suatu tempat yang tak terlihat, seorang pelayan diam-diam berlari ke lantai 2. Bab 784. Tuan Sunyi, ada sesuatu yang terjadi. Apa ini? Kejutkan aku lagi seperti itu, dan aku akan meninjumu, kata Sunyi. Dia sedang berusaha mengerjakan pekerjaan rumahnya matematika ketika Felix tiba-tiba menerobos masuk dan memotong pembicaraannya. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Aku melihat kakek dan nenekmu berbicara dengan seorang tamu, seolah-olah mereka sangat dekat, jawab Felix pasrah. Mendengar ini membuat Sunyi semakin marah. Apanya yang aneh? Kita selalu kedatangan tamu. Mereka teman lama kakek atau teman main bridge nenek. Felix menggeleng cepat. Bukan, tamu mereka sekarang seorang wanita muda, dan kau juga kenal dia. Sunyi mengerutkan kening. Wanita muda yang ku kenal. Siapa dia? Ya Tuhan, bisakah kau langsung mengatakannya? Itu Nyonya Holden. Kau tahu, wanita yang terus-terusan kau buat masalah. Sunyi langsung meletakkan penanya dan mendongak kaget. Maksudmu Corin? Felix mengangguk. Ya, itu dia. Apa kau tidak merasa aneh sama sekali, Tuan Sunyi? Maksudku, keluarga Rivera dan Holden jarang bertemu, tapi kakek dan nenekmu memperlakukan Nyonya Holden dengan begitu hangat. Aku bahkan mendengar mereka memanggilnya, Juru Selamat. Sunyi tidak mendengar sisa ucapan Felix. Saat nama Corin disebut, matanya langsung berkobar karena marah. Beraninya dia datang ke rumah kita. Di mana dia sekarang? Aku sedang ada masalah dengannya. Tuan Cedric sedang mengajaknya berkeliling taman. Tuan Sunyi, apa yang dia lakukan padamu sampai kau begitu marah padanya? Sunyi menyingsingkan lengan bajunya seolah bersiap berkelahi. Itu bukan urusanmu. Bantu aku menyelesaikan PR matematikaku. Aku mau keluar sebentar. Sayangnya aku tidak bisa melakukan itu, Tuan Sunyi. Tuan Lukas akan memecatku kalau dia tahu, kata Felix tanpa daya. Lakukan apa yang kukatakan. Bagaimana Lukas bisa tahu kalau kita tidak bicara sepatah kata pun? Lakukan sekarang juga. Felix tampak seperti hendak menangis. Seharusnya aku tidak memberi tahu Tuan Sunyi apa yang terjadi di bawah sana. Seluruh kompleks keluarga Rivera meliputi area seluas beberapa hektar. Kecuali rumah besar yang terletak di tengah-tengahnya, sisa lahan dipenuhi berbagai bunga, tanaman, dan pepohonan. Pemandangan yang sungguh indah. Dengan satu tangan di tongkatnya dan tangan lainnya ditopang oleh pembantunya, Cedric menunjukkan kepada Corin bunga-bunga yang ditanamnya dan tanaman mana saja yang dirawat dengan hati-hati oleh Beatrice. Sambil mendengarkan Cedric berbicara tentang tanaman, Corin memastikan untuk mengawasi. Anehnya, dia tidak ingat pernah tinggal di rumah besar itu. Corin berusia 5 tahun ketika Emily membawanya pergi dari keluarga, jadi setidaknya ia punya kenangan bermain di taman. Sayangnya, tak ada rasa familiar atau kenangan yang terlintas di benaknya. Lebih tepatnya,
Dia tampaknya tidak memiliki ingatan apapun dari sebelum usia 5 tahun. Tak lama kemudian, mereka tiba di ladang bunga-bunga biru kusam yang belum pernah dilihat Corin sebelumnya. Saat berbalik, ia hendak menanyakan nama bunga itu kepada Cedric ketika ia menyadari Cedric tampak kurang sehat. "Kakek Cedric, apakah kamu baik-baik saja?" Cedric berhenti sejenak dan meletakkan tangannya di kepalanya. "Aku baik-baik saja. Aku sangat senang kamu datang sampai lupa minum obat tekanan darahku." "Tuan Cedric, bagaimana mungkin Anda lupa minum obat? Penting bagi Anda untuk meminumnya setiap hari. Ayo kita kembali untuk meminumnya sekarang," kata pelayannya buru-buru. Cedric ingin sekali menunjukkan lebih banyak hal kepada Corin. Lagi pula, rasanya kurang sopan kalau turnya dihentikan. Corin tahu apa yang dipikirkan Cedric, jadi dia berkata, "Tidak apa-apa, kakek Cedric. Bagaimana kalau kakek kembali minum obat dulu? Aku akan jalan-jalan sebentar sebelum kembali mencari kakek." Bab 785. Cedric mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Nikmati waktumu di taman, Corin, dan kembalilah ke dalam kalau kau lelah." "Ya, kakek Cedric." Pelayan itu membantu Cedric naik ke kereta listrik, dan mereka berdua berkendara kembali ke rumah besar. Setelah mengantar Cedric pergi, Corin kembali menatap ke ladang bunga biru berdebu. "Mereka sangat cantik. Sayang sekali aku tidak sempat meminta bunga itu pada kakek Cedric." "Nama." Ia berjalan mendekati bunga-bunga itu dan membungkuk untuk mengendus. "Aneh, bunga-bunga ini berbau harum dan asam di saat yang bersamaan. Sayang sekali bunga secantik ini tidak memiliki aroma yang semerbak." Tepat saat dia kecewa dengan bunga yang berbau aneh itu, seorang pria parubaya yang tinggi tiba-tiba muncul dari ladang bunga. Corin terlonjak ketakutan ketika pria parubaya itu menegakkan tubuhnya, kedua tangannya berlumuran tanah. Corin secara naluriah mundur selangkah dan menatapnya dengan heran. Pria parubaya itu tersenyum padanya. "Maaf membuatmu takut. Aku sedang memberi pupuk pada bunga-bunga." Lalu ia berjalan keluar dari ladang bunga dan pergi mencuci tangannya di keran terdekat. "Jadi, kukira kau tamu di rumah ini." Corin mengangguk. "Ya, maaf mengganggu Anda, Tuan Maxwell." Maxwell baru saja selesai mencuci tangannya. Ia berbalik kaget dan bertanya, "Kau tahu siapa aku?" Dia mengenakan pakaian berkebun dan tidak pernah memperkenalkan dirinya, jadi bagaimana Corin bisa tahu siapa dia? "Aku pernah ketemu kamu di pesta ulang tahun kakek Edgar. Belum lama ini, jadi aku masih ingat kamu." "Oh, kalau begitu, misterinya terpecahkan." Maxwell menatapnya dan berkata, "Aku juga mengingatmu." Oh, giliran Corin yang terkejut. Mereka tidak banyak bicara selama pesta ulang tahun Edgar. Malahan, mereka hanya berpapasan, dan tidak seperti Corin, Maxwell sepertinya tidak memperhatikannya dengan saksama. Bagaimana mungkin dia bisa mengingatnya? Maxwell tersenyum. "Aku punya kesan mendalam padamu karena kau mirip putriku." "Aduh, sial, apa aku ketahuan?" "Tunggu, tenang dulu, Corin. Dia mungkin sedang membicarakan Anya," pikir Corin. Tidaklah aneh jika ia dan Anya memiliki wajah yang mirip karena mereka berasal dari ayah yang sama. Maxwell duduk di bangku dan menyesap air dari termosnya sebelum menatap Corin. "Jadi, kaulah yang menyelamatkan nyawa ayahku. Aku sudah mendengar semua tentangmu, loh. Tidak sedramatis yang kukira. Aku hanya lewat dan ingin membantu. Aku datang ke sini hari ini karena aku tidak tega menolak undangan kakek Cedric." Maxwell mengangguk. "Aku suka kamu. Kamu rendah hati." Corin tidak ingin terus berbasa-basi dengan ayahnya yang tidak bertanggung jawab, jadi dia beralih ke dan bertanya, "Tuan Maxwell, apa nama bunga-bunga ini?" Maxwell menatap hamparan bunga dan berkata lembut, "Cahaya bulan." Bab 786. Cahaya bulan. Nama yang indah. Warnanya mengingatkanku pada cahaya bulan. Aku belum pernah mendengar tentang bunga ini sebelumnya. Pasti sangat langka, pikir Corin. Corin menatap hamparan bunga seolah sedang kesurupan. Setelah beberapa saat, ia bertanya, "Kenapa kamu sendiri yang memupuknya? Apa kamu tidak punya tukang kebun yang bisa melakukannya?" "Itu bunga kesukaan istri saya, dan mereka sangat rewel, loh. Mereka hanya akan tumbuh jika diberi suhu, kelembapan, keasaman tanah, dan sebagainya yang tepat."
Saya khawatir tukang kebunnya tidak akan bekerja dengan baik, jadi saya sendiri yang merawatnya. Istri, apa dia sedang membicarakan ibu Anya? Apa dia pikir melakukan ini membuatnya terlihat romantis? Semuanya tidak akan berakhir seperti ini kalau orang tua ini memperlakukan ibuku setengah dari cara dia memperlakukan ibu Anya. Sungguh munafik dia. Corin pasti akan marah setiap kali teringat bagaimana ibunya dikhianati oleh keluarga Rivera. Memang tidak akan terlalu menyakitkan jika pengkhianatan itu datang dari orang lain, tapi bagaimana mungkin suaminya sendiri bekerja sama dengan orang lain untuk menindasnya? Itu sama saja dengan binatang. Memikirkan hal itu, wajah Corin menjadi muram. Ia tertawa dingin dan berkata, "Maafkan aku karena terus terang, tapi kenapa kau tidak menghabiskan waktu ini bersama istrimu daripada memupuk bunganya? Bukankah itu lebih baik menunjukkan betapa kau mencintainya?" Maxwell sedikit terkejut dengan kata-kata Corin. Dialah orang pertama yang berani bicara belak-belakan dengannya. Jadi dia tidak sedewasa yang kukira. Dan kenapa dia memelototiku seolah aku baru saja membunuh ibunya? Ia tak habis pikir kenapa Corin begitu memusuhinya, tapi karena tak ingin berdebat dengannya, ia hanya mengangguk dan berkata, "Kau benar. Tapi anggap saja aku muda atau anggap saja aku bodoh, ada hal yang memang sudah terlambat untuk dilakukan." Corin tercengang. Terlambat? Apa maksudnya? Itu dia, Corin. Dasar tukang bohong. Sunny tiba-tiba muncul di hadapannya, menunjuk-nunjuk dan mengumpatnya. Corin menatapnya dengan alis terangkat. Jadi dia ada di sini juga. Maxwell mengerutkan kening ketika melihat putra bungsunya bersikap kasar kepada tamu mereka. "Sunny, bagaimana bisa kau bicara seperti itu kepada tamu kita? Mana sopan santunmu?" Saat itulah Sunny menyadari Maxwell ada di bangku cadangan. Ia langsung melunakkan sikapnya. "Oh, ayah juga di sini. Aku perlu bicara dengan Corin, kalau boleh. Bisa kalau kamu bicara baik-baik sama dia. Jangan lagi saling tuding. Lagi pula, dia lebih tua darimu, jadi kamu harus memanggilnya Nona Corin." Sunny mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, Nona Corin, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi?" Corin mengangguk. "Tentu." Lalu ia menoleh ke Maxwell dan berkata dengan dingin, "Baiklah, Tuan Maxwell, permisi dulu." Maxwell meneguk air dari termosnya sebelum berkata lembut, "Silakan." Dia memperhatikan Corin mengikuti Sunny kembali ke mansion. Begitu mereka tak terlihat lagi, dia menutup matanya dan memikirkan istri dan putrinya. "Berkebun lagi, Ayah." Suara seorang perempuan muda menariknya keluar dari kenangan. Ia membuka mata dan melihat wajah Anya menatapnya, membuat matanya sedikit meredup. "Ya, ada apa, Anya?" tanyanya lembut. Bab 787. "Ibu sedang tidak enak badan, dan dia memintamu untuk menemuinya di atas," jawab Anya. Maxwell mengerutkan kening. Seharusnya dia yang minta dokter, bukan aku. Aku kan gak tahu cara menyembuhkan penyakitnya. Anya tercengang. Maxwell terdengar persis seperti Jeremy. Begitukah cara pria memperlakukan wanita yang tidak lagi mereka cintai? Sejak menikah dengan keluarga ini, Phoebe telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Maxwell, Cedric, dan Beatrice, tetapi ia tidak mendapatkan cinta dan rasa hormat yang ia harapkan. Hanya karena Anya dan Sunny lah ia dapat mempertahankan posisinya sebagai istri Maxwell. Kadang aku heran bagaimana otak laki-laki bekerja. Maksudku, kenapa ayah masih merindukan mantan istri dan putrinya? Seharusnya dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu. Dan Jeremy itu, dia lebih suka menikah dengan orang desa yang licik itu daripada aku. Merasa sedih untuk ibunya, Anya memutuskan untuk berjuang demi ibunya. "Ayah, mungkin ayah setidaknya harus menjenguk ibu. Kudengar kakek mengundang tamu hari ini, dan aku khawatir kakek akan menganggap ibu pengganggu pesta jika ibu bilang ingin pergi ke rumah sakit hari ini." Maxwell memijat pangkal hidungnya. "Kembalilah ke ibumu dulu. Aku akan menjenguknya nanti. Bukannya aku tidak mau menemaninya, tapi aku juga harus menjaga Joey. Ayah, cepatlah ke kamarnya." Maxwell mendesah dan bangkit dari bangku. Sunny membawa Corin kembali ke kamarnya karena dia takut dimarahi jika memergokinya bersikap kasar kepada Corin. "Felix,
yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah matematika Suni, terkejut melihat Corin di ruangan itu. Felix, keluar sekarang, perintah Suni. Tapi aku belum selesai mengerjakan pekerjaan rumahmu. Tinggalkan saja, dan keluar sekarang. Ya, Tuan Suni. Siapapun. Felix meletakkan penanya, senang karena terbebas dari pekerjaannya karena terlalu banyak pertanyaan yang tidak tahu harus dijawab. Suni pasti akan memarahi Felix begitu tahu terlalu banyak jawaban yang salah, jadi Felix segera berlari keluar ruangan. Suni menutup pintu rapat-rapat setelah Felix pergi. Lalu ia berbalik dan berteriak, "Corin, dasar tukang bohong." Corin melihat sekeliling kamarnya dengan ekspresi bosan sebelum menarik kursi untuk diduduki. "Katakan padaku, apa yang kubohongi?" Suni memelototinya. "Jangan pura-pura bodoh. Kau sudah berjanji padaku kalau kau tidak tertarik pada Jeremy dan bersumpah tidak akan merebutnya dari Anya. Tapi terakhir ku dengar kau sudah pindah. Kembali bersamanya." "Ya, aku sudah kembali tinggal bersamanya, tapi aku tidak mencurinya." Suni menyilangkan tangannya dengan marah. "Oh, tentu saja tidak. Kau hanya perlu menekuk jarimu dan dia akan berlari menghampirimu, kan? Kau pikir kau hebat, ya, Corin?" Corin menguap malas. "Apa kau membawaku jauh-jauh ke sini hanya untuk memujiku?" Meskipun Suni mengaku marah dengan sikap acuh tak acuhnya, dia juga agak terbiasa dengan hal itu. "Aku mau tanya sesuatu. Kamu mau atau tidak mengembalikan Jeremy ke Anya?" "Tidak," jawab Corin tanpa ragu. "Kenapa tidak? Bukankah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan sebelumnya?" Corin tersenyum, mengaitkan lengannya di sandaran kursi, dan menyandarkan pipinya di tangan yang lain. "Aku benar-benar kecewa pada Jeremy ketika aku berjanji padamu. Adikmu yang berharga itu menyebabkan kesalahpahaman antara aku dan dia. Untungnya, kita sudah menyelesaikannya. Dan sekarang dia menyukaiku, dan aku menyukainya. Jadi kenapa aku harus memberikannya pada adikmu?" Corin keru, "Berhentilah mengarang alasan dan akui saja kalau kamu mengingkari janjimu." "Oh, ya ampun. Apa menurutmu Jeremy akan tetap bersamaannya meskipun aku tidak ada di foto itu? Maksudku, bukankah dia sudah menikahinya kalau begitu?" Bab 788. Suni sangat marah, tetapi dia tidak bisa memberikan jawaban. Corin kebetulan sedang duduk di tempat Suni sedang mengerjakan PR-nya. Sambil membolak-balik buku pelajarannya, ia berkata, "Memangnya kamu punya waktu untuk mengurusi urusan orang lain padahal permu belum selesai?" Suni langsung tersipu malu ketika melihat Corin memeriksa PR-nya. "Letakkan buku itu dan simpan saja barang-barangku. Itu bukan urusanmu." Corin meletakkan bukunya dan mengetuk meja dengan ujung jari telunjuknya. "Kau benar, itu bukan urusanku. Apa hakku, orang luar, untuk memberitahumu apa yang bisa dan tidak bisa kau lakukan?" "Tidak bisa melakukannya. Aku senang kau tahu itu," jawab Suni sambil mengejek dengan angkuh. "Tapi kau tahu siapa yang berhak mendisiplinkanmu? Kakakmu, itu dia. Aku penasaran apa yang akan dia lakukan padamu setelah aku memberitahu dia bahwa kau meminta Felix mengerjakan permu." Suni mulai panik. "Jangan berani-berani." Corin menyeringai. "Takut sekarang, iya." Suni melotot padanya. "Bagaimana menurutmu?" "Tentu saja aku takut." Wajah Corin menggeram saat ia mengetuk meja dengan buku-buku jarinya. "Kalau begitu, sebaiknya kau ulangi permu. Apa hubungannya denganmu, aku mengerjakan PR atau tidak? Bukankah tadi kau baru saja menyebut dirimu orang luar? Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Alih-alih berdebat dengannya, Corin hanya mengeluarkan teleponnya dan mulai menelepon. Ekspresi Suni berubah saat melihatnya. "Berhenti. Apa yang kau lakukan?" Ia berlari ke arahnya dan mencoba merebut ponselnya. Corin buru-buru menyembunyikan ponselnya di belakangnya, seolah tahu pria itu akan merebutnya. "Jadi, kamu mau mengulang permu?" Suni tak takut pada siapapun selain Lukas, jadi betapapun enggannya ia mengalah pada Corin, ia tetap berkata dengan enggan, "Baiklah. Aku akan melakukannya. Simpan saja ponselmu dan berjanjilah padaku kau tak akan menelepon kakakku." Corin mengangkat alisnya dan menatap mata pria itu untuk memastikan apakah ia berbohong. Setelah yakin pria itu jujur, ia memasukkan kembali ponselnya ke saku.
Ia tak pernah berniat menelepon Lukas. Mengapa ia harus menelepon, padahal ia berusaha sebisa mungkin menghindari Lukas. Semua itu hanya sandiwara untuk menakut-nakuti Sunny agar tunduk. Rencananya adalah mengalihkan perhatian Sunny agar tak menginterogasinya tentang Jeremy dengan memaksanya mengerjakan PR. Sunny duduk dengan kesal dan mulai mengosongkan jawaban yang ditulis Felix dengan cairan koreksi sebelum memaksa dirinya untuk mengulang pertanyaan itu. Corin menggelengkan kepalanya ketika dia melihat betapa jeleknya tulisan tangan Sunny. Kau tahu, Aku tidak akan pernah percaya kalau pria tampan sepertimu bisa punya tulisan tangan yang buruk kalau aku tidak melihatnya. Sunny memerah karena marah. Cukup, Corin Keru. Kau sudah melewati batas kali ini. Keluar dari kamarku sekarang. Alih-alih melakukan apa yang dimintanya, Corin tetap berdiri dan mengambil pena lain dari meja untuk melingkari poin-poin utama di buku Sunny. Kamu harus mencatat di sini dan di sini. Apa kamu masih ingat rumus yang kuajarkan terakhir kali? Nah, kamu bisa menggunakannya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Bab 789. Oh, betul juga. Corin mengajariku sebuah rumus di kantor Lukas terakhir kali. Ya, semuanya jadi masuk akal sekarang, pikir Sunny. Rasanya seperti ia melihat jawabannya terpampang di depan matanya. Namun, karena tak ingin Corin tahu ia menang, ia hanya bergumam, Aku tak butuh kau mengajariku. Corin tidak mempermasalahkan sikapnya. Dia meletakkan penanya dan berkata, aku akan pergi ke kamar mandi, dan jika kau masih belum menemukan jawabannya setelah aku kembali, baiklah, jangan salahkan aku karena menertawakanmu, Tuan Sunny. Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi dalam di kamar Sunny. Sunny mendengus di pintu kamar mandi yang tertutup untuk terakhir kalinya sebelum kembali memperhatikan soal matematika. Ia mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan rumus yang diajarkan Corin terakhir kali ketika tok, tok, seseorang mengetuk pintunya 2 kali. Rasa dingin langsung menjalar ke tulang punggung Sunny saat ia mengira Lukaslah yang datang untuk memeriksa pekerjaan rumahnya. Sunny, apakah kamu di sana? Sunny menghela napas lega saat dia mengenali suara itu sebagai suara ibunya. Ya, Bu, masuklah. Aku sedang mengerjakan PR. Phoebe membuka pintu dan masuk. Sunny, kenapa kamu belum selesai mengerjakan permu? Sunny menggaruk kepalanya. PR yang diberikan Lukas hari ini agak sulit, jadi itu sebabnya aku butuh waktu lama. Phoebe menghela napas dan menghampirinya. Sunny, kamu harus belajar lebih giat lagi. Bagaimana aku bisa menghadapi kakek nenekmu kalau kamu gagal kuliah lagi tahun ini? Sunny mengerutkan kening. Apa hubungannya itu dengan apakah kamu bisa menghadapi kakek nenekku atau tidak? Phoebe tidak senang. Tentu saja, kita bisa saja mengakalinya agar kamu bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi terbaik, tapi kakakmu tidak mengizinkannya. Dia bilang Rivera tidak akan menodai nama keluarga dengan menjadi pemalas yang harus menggunakan koneksi untuk masuk perguruan tinggi, dan dia bersikeras agar kamu masuk dengan usahamu sendiri. Gagalnya kamu masuk ke perguruan tinggi yang bagus tahun ini hanya akan membuktikan bahwa putra yang kulahirkan tidak sepintar putra yang dilahirkan oleh mantan istri ayahmu. Tapi Bu, Sunny mulai kesal mendengarnya. Ya, begitulah adanya. Kita semua tahu Lukas lebih baik dariku dalam segala hal. Dan itulah kenapa aku memintamu belajar lebih giat. Kata Phoebe frustrasi. Kau tahu betapa menderitanya aku selama ini. Ayah dan kakek nenekmu pasti sudah memperlakukanku lebih buruk kalau bukan karena adikmu. Sunny, satu-satunya harapanku untukmu adalah mengambil alih bisnis keluarga agar suatu hari nanti, aku tak perlu menderita lagi. Tapi Bu, sudah kubilang aku tidak tertarik mengambil alih bisnis keluarga. Lagi pula, aku tidak ingin berebut warisan dengan Lukas. Kita semua tahu Lukas akan menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Daripada yang saya lakukan, jadi saya mungkin sebaiknya melakukan sesuatu yang saya sukai saja. Apa yang kamu sukai? Maksudmu semua game komputer yang kamu mainkan seharian itu? Sunny, kapan kamu akan membuatku berhenti mengkhawatirkanmu? Apa kamu tidak tahu kalau kita akan diusir dari keluarga setelah ayahmu tiada? Dan satu-satunya cara untuk mencegah itu terjadi adalah dengan mengambil alih bisnis keluarga.
Bu, Lukas nggak akan pernah lakuin hal kayak gitu. Kalau dia curiga sama aku, dia nggak akan habis-habisan ngasih aku waktu buat belajar atau nuntut aku belajar dengan standar setinggi itu. Phoebe mengerutkan kening. Ngomong-ngomong soal ini, apa kau tidak merasa aneh kalau nilai akademikmu tidak meningkat sama sekali, padahal Lukas sudah menjadi tutormu selama bertahun-tahun? Ada kemungkinan dia sengaja mengajarimu hal yang salah. Maksudku, bagaimana lagi kau bisa menjelaskan kenapa kau bahkan tidak bisa masuk ke universitas yang kurang terkenal itu? Kurasa bukan Lukas masalahnya, kata Sunny malu. Ini semua salahku. Kau hanya perlu menerima kenyataan bahwa putramu bodoh. Phoebe hampir meledak melihat putranya yang tak berguna ini. Sunny, pikirkanlah. Kau dan Lukas tidak berasal dari ibu yang sama, jadi menurutmu seberapa tulus dia bisa bersamamu? Kau seharusnya tahu bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang bisa kau percaya adalah aku dan Anya. Hanya kami yang menginginkan yang terbaik untukmu, jadi kau harus mendengarkan kami. Bab 790. Sunny mengerutkan kening. Ia paling benci ketika ibu dan adik perempuannya mendorongnya untuk mengambil alih bisnis keluarga, yang ia tegaskan tidak ia minati. Ia juga benci ketika ibunya melontarkan tuduhan tak berdasar tentang Lukas. Memang benar Lukas bersikap tegas padanya, memberinya alasan untuk takut, tetapi ia tak pernah ragu bahwa Lukas hanya memikirkan kepentingan terbaiknya. Jantung, ibu benar tentang satu hal, bahwa Lukas dan aku tidak berasal dari ibu yang sama, tetapi dialah yang membesarkanku. Dia mengajariku berbicara dan membaca. Dia mungkin tidak memanjakanku sebanyak yang dia lakukan pada Anya, tetapi, sekeras apapun dia padaku, dia juga tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Meskipun Lukas keberatan dengan Sunny yang merupakan seorang gamer komputer profesional dan akan memarahinya setiap kali dia meminta peralatan gaming baru, tanpa gagal, beberapa hari kemudian, Edmund akan muncul. Dengan peralatan game yang disebutkan di kamarnya. Sunny tahu tanpa perintah Lukas, Edmund tidak akan pernah berani membelikan barang-barang ini untuknya. Bukan hanya itu, Lukas juga telah mengajarinya cara mengelola bisnis keluarga. Sayangnya, Sunny tidak menganggap serius apapun yang dikatakannya. Bu, aku bakal marah kalau ibu terus ngomongin Lukas kayak gitu, kata Sunny serius. Oh, kenapa ibu nggak bisa setengah dewasa kayak kakakmu? Phoebe nggak bisa ngelawan rasa sesal yang dia rasain karena udah ngelahirin Sunny yang nggak tahu terima kasih. Dia telah mendapatkan keinginannya untuk menikah dengan keluarga Rivera, tetapi dia tidak pernah menerima perhatian dan kasih sayang yang diinginkannya dari Maxwell, bahkan ketika dia berpura-pura sakit. Aku hanya punya Anya di pihakku, karena anakku yang tidak berguna ini tidak mau mendengarkanku, pikir Phoebe. Tepat pada saat itu, pintu kamar mandi terbuka, dan keluarlah Corin. Mendengar suara itu, Phoebe menoleh ke arah datangnya suara itu. Siapa kamu? Tanyanya kaget saat melihat Corin. Corin tidak berkata apa-apa dan hanya memelototi Phoebe. Jadi ini wanita yang berpura-pura bersahabat dengan ibuku, hanya untuk merebut suaminya. Dan dia menghasut putranya untuk melawan Lukas demi bisnis keluarga. Dasar wanita yang keji dan serakah. Meskipun Corin tidak mencintai Sunny, yang lebih memacu dirinya adalah karena dia tidak ingin melihat si perusak rumah tangga Phoebe mendapatkan apa yang diinginkannya. Phoebe merasa tidak nyaman dengan cara Corin memelototinya dalam diam. Sambil mengerutkan kening, ia berbalik untuk bertanya kepada putranya, Sunny, siapa ini? Kenapa kamu tidak bilang ada orang lain di kamarmu? Bodoh sekali dia, seharusnya dia bilang ada orang lain di ruangan ini. Aku jadi penasaran, berapa banyak gadis ini yang tahu percakapan kita, pikir Phoebe. Sunny menatap Corin dan berkata, Bu, dia. Tuan Sunny, apakah Anda berhasil menyelesaikan pertanyaan tadi? Sela Corin. Terkejut dengan interupsi yang tiba-tiba, butuh beberapa saat sebelum Sunny menjawab, aku tahu bagaimana melakukannya, tapi aku belum mendapatkan jawabannya, jangan berani-beraninya meremehkanku, Corin. Hanya saja. Tunggu di sana dan aku akan menyelesaikannya sekarang. Baiklah kalau begitu. Aku tak sabar melihat jawabanmu, kata Corin sambil tersenyum. Di tengah percakapan mereka, Phoebe tiba-tiba tersadar. Oh, jadi kamu guru privatnya.
Sunny, apa Lukas sudah menemukan guru privat lain untukmu? Sunny begitu fokus membuktikan diri sehingga ia tidak mendengar pertanyaan Phoebe. Meski begitu, Phoebe yakin Corin adalah tutor pribadi dari cara kerjanya di Sunny begitu ia keluar dari kamar mandi.